Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Pada kesempatan kali ini, walaupun agak telat, saya ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Sobat Maya. Terlebih jika ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan, semoga dapat dimaafkan. Walaupun bukan seorang muslim, tapi momen lebaran adalah momen yang selalu saya nanti-nantikan. Apalagi pada saat saya masih kerja kantoran dulu ya. Karena liburnya itu paling panjang. Tapi yang paling membekas untuk saya adalah ketika kita menjalin silaturahmi atau bahasa kerennya itu namu. Di Jakarta emang kurang berasa ya, tapi kalau di Bangka, pada saat kita bertamu ke rumahnya teman-teman kita yang merayakan lebaran, wah itu heboh banget. Pastinya di rumahnya itu udah ada kue, manisan, bahkan hingga ke makanan berat seperti ketupat dan juga empempe. Kalau di Bangka emang surganya empempe dan segala macam seafood. Ya emang karena di daerah pantai sih ya. Tenang. Tentu aja di video ini saya nggak akan menceritakan gimana suasana lebaran di Pulau Bangka, apalagi menceritakan Bangka sebagai surganya seafood ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Cilacap Samudra Fishing Industry dengan kode ticker ASA. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Cilacap Samudra Fishing Industry atau nantinya saya sebut dengan ASA, ini didirikan pada tahun 1999 di Cilacap. Sebelumnya, kegiatan usaha ASA adalah penangkapan ikan terintegrasi. Namun, saat ini kegiatan usahanya berubah menjadi trading ikan dengan tujuan ekspor dan juga aktivitas cold storage. Kurang lebih untuk gambaran kegiatan usaha dari ASA adalah sebagai berikut. Nah, jadi bisa Sobat Maya lihat di sini ya Sobat Maya bahwa ASA ini mendapatkan ikannya itu dari beberapa sumber antara lain pedagang lokal, nelayan, dan juga kapal dari perseroan sendiri. Nah, untuk kapal yang dimiliki oleh ASA saat ini berjumlah 22 kapal. 14 unit diantaranya itu saat ini enggak beroperasi ya karena kebijakan pemerintah atas ketentuan transshipment yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau bisa sedikit cerita nih Sobat Maya, saya kan dulunya kerja di bank ya sebagai marketing. Jadi saya tuh udah pernah ngerasain dari marketing privilege, marketing SME sampai ke corporate. Jadi saya juga pernah tuh punya nasabah yang bergerak di bidang perikanan. Dulu kantornya di Muara Baru, sama nih dengan ASA ini. Nah, dulu pernah ngobrol-ngobrol, ya sebelum zamannya Bu Susi, itu industri perikanan itu lagi jaya-jayanya. Tapi semenjak masuknya Bu Susi ya, sebagai Menteri Kelautan waktu itu, banyak peraturan-peraturan yang memberatkan pengusaha di bidang perikanan. Nah, jadi nasabah saya juga cerita bahwa ya keuntungan dari jualan ikan ataupun nangkep ikan sekarang udah nggak seindah dulu. Banyak tantangan, banyak perubahan yang harus dihadapi. Jadi ya kurang lebih prospek dari usaha perikanan emang udah nggak secakep dulu. Nah, back to topic ya. Saat ini ASA berfokus untuk melakukan penjualan ekspor. Jadi 90% dari kegiatan usahanya itu adalah untuk ekspor. Sementara 10% sisanya itu dijual kepada lokal. Nah, untuk penjualan dari ASA sendiri itu hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan aja. Jadi nggak ada kontrak jangka panjangnya. Nah, tadi adalah sekilas dari kegiatan bisnisnya ASA. Sekarang coba kita lanjut, siapa sih pemegang sahamnya? Jadi untuk pemegang saham dari ASA ini ada 5 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT ASA Fortuna Corpora yang memegang sebesar 40% kepemilikan. Lalu ada PT Mestika Arta Dirga yang memegang sebesar 20% kepemilikan. Lalu ada PT Inti Sukses Internasional yang memegang 20% kepemilikan. Dan juga Erlin Sutioso dan juga Ervin Sutioso yang masing-masing memegang 10% kepemilikan.
Lalu dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,25 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 125, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 156,2 miliar. Dana IPO ini nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 75 miliar itu akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian persediaan ikan. Lalu yang kedua adalah sebesar 28 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi PT Jembatan Lintas Global yang bergerak dalam bidang perikanan. Lalu sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan yang akan digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga biaya operasional kapal. Nah, untuk tujuan IPO-nya ASA ini sekilas memang kelihatan untuk pengembangan usahanya ya. Tapi jika kita telusuri lebih lanjut, transaksi-transaksi tersebut, kalau misalnya kita lihat termasuk nih ya pembelian persediaan ikan, lalu akuisisi PT JLG tadi, bahkan biaya operasional kantor dan juga biaya operasional kapal, itu kesemuanya merupakan transaksi afiliasi, alias masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Rawan banget untuk dimanipulasi. Dengan karakteristik perusahaan seperti ini, coba kita intip dulu nih untuk laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi, dari sisi pendapatan di tahun 2020 dan juga 2021 naik secara signifikan ya. Di tahun 2018, pendapatannya itu sebesar 44 miliar. Lalu turun drastis di tahun 2019, yaitu di angka 23 miliar. Namun, per tahun 2020, di saat COVID mulai menyerang, malah pendapatannya itu melonjak menjadi 179 miliar. Dan pada akhir tahun 2021, turun sedikit di angka 168 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya perubahan strategi perseroan yang semula fokus di model bisnis penangkapan ikan menjadi model bisnis trading perikanan. Perubahan strategi ini dilakukan karena akibat dari adanya adaptasi perseroan dengan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh ASA. Lalu jika kita melihat laba usahanya, di tahun 2019 malah sempat rugi. Lalu di tahun 2020 dan 2021 akhirnya berhasil mencetak laba kembali. Cuma kalau kita lihat dari laporan ini, margin profit dari ASA ini kecil banget ya. Contohnya di tahun 2021, total pendapatannya itu 168 miliar, tapi labanya cuma 894 juta, atau cuma sekitar 0,5%. Emang kalau cuma trading doang, itu cuannya kecil banget ya. Beli dari nelayan, terus dijual lagi. Beda kalau misalnya tangkap sendiri di laut, lalu baru kemudian dijual. Nah, itu marginnya baru bisa mantap. Nah, dengan margin profit setipis ini, kemungkinan besar di tahun 2020, kinerja dari ASA akan semakin tertekan. Loh, kok bisa gitu? Bagi Sobat Maya yang sebelum nonton video ini udah riset-riset dulu mengenai fakta-faktanya ASA, pastinya udah tahu ya bahwa saat ini ASA ini lagi diterpa masalah terkait dengan pesangon karyawan. Berita baiknya, hal ini udah selesai. Tapi berita buruknya adalah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, ASA harus membayarkan keseluruhan gugatan dari pihak mantan karyawannya dengan total nilai nominal sebesar 1,1 miliar yang nantinya akan dibayarkan oleh ASA dalam 2 tahap. Hal ini sebenarnya agak aneh ya bagi saya ya. Kenapa harus dibagi dalam 2 tahap? Apakah ASA sedang kesulitan likuiditas? Hal ini akan kita bahas belakangan di bagian liabilitas ya. Bagi Sobat Maya yang mau membaca lebih detail mengenai perkara ini dapat dibaca di prospektus awal halaman 103. Nah, karena perkara hukumnya udah selesai, sisa pembayarannya aja, sebenarnya jadi aman aja ya untuk ASA ini. Cuma yang menjadi masalah adalah pastinya pembayaran dari nilai gugatan sebesar 1,1 miliar tadi pastinya akan mempengaruhi kinerja ASA di tahun 2022.
Nggak ada gugatan aja, margin profitnya itu tipis banget, apalagi jika nantinya harus bayar gugatan. Bisa-bisa balik rugi nih untuk kinerjanya ASA. BTW, dari semenjak tahun 2018, ASA ini secara rutin ya terus mengurangi jumlah karyawannya. Sebenarnya ini tergolong wajar ya, karena ASA sendiri memang mengubah strategi bisnisnya. Cuma kalau misalnya ke depannya nih, jumlah karyawannya itu makin berkurang, kita boleh mulai curiga. Apakah ini memang bisnisnya jalan atau pelan-pelan malah ditinggalkan oleh ownernya? Nah, untuk jadwal IPO dari ASA adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya adalah dari tanggal 22 hingga 27 April 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya dari tanggal 13 hingga 18 Mei 2022 dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 20 Mei 2022. Nah, jadi dari semenjak video ini diupload hingga ke masa penawaran umumnya, itu waktunya masih panjang banget ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya akan ikutan IPO-nya ASA ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya ASA ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya ASA ini adalah Korea Investment and Sekuritas Indonesia dengan kode broker BQ dan juga KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD. Nah, berikut ini adalah historical dari saham-saham yang pernah dikawal oleh BQ dan juga HD. Nah, bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Untuk BQ ini hanya pernah mengawal satu kali aja saham IPO, yaitu Owils ya. Dan IPO-nya itu sukses. Owil berhasil arah hingga 4 kali. Lalu untuk HD di tahun 2021 udah mengawal 4 saham IPO ya. Antara lain adalah IPPE, OBMD, TACE, dan juga SBMA. Untuk IPPE dan juga SBMA, IPO-nya juga sukses bikin retail itu kesenangan ya. IPPE berhasil arah 3 kali, sementara SBMA itu arah 4 kali. Tapi sayangnya, enggak semua saham yang dikawal oleh HD ini seindah IPPE dan juga SBMA. OBMD dan juga TACE malah ditutup ARB di hari pertamanya listing. OBMD ARB hingga 3 kali dan TACE ARB 1 kali. Hingga pada saat video ini dibuat, baik OBMD maupun TACE itu belum pernah melebihi harga IPO-nya. Jika kita lihat dari historical ini, performa dari BQ itu sebenarnya oke ya. Cuma emang ini belum bisa dijadikan acuan ya, karena BQ baru 1 kali aja mengawal saham IPO. Nah, kalau misalnya kita lihat HD sebagai underwriter itu agak-agak ngeri ya. Kalau misalnya mau dibikin ARB, bisa berjilid-jilid juga. Apakah IPO-nya ASA ini akan dibikin arah berjilid-jilid seperti IPPE dan juga SBMA? Atau malah bakalan seperti OBMD ataupun TACE yang di hari pertamanya listing langsung ARB? Oke, coba kita lanjut dulu melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan besar di tahun 2021 ya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan terhadap piutang usaha kepada pihak ketiga dan juga peningkatan aset tetap yang berasal dari penambahan 4 kapal. Nah, keempat kapal ini dibeli dari PT Sutioso Bersaudara, yang ownernya itu sama dengan ASA. Dan entah apa tujuannya pembelian kapal ini. Karena ASA sendiri udah nggak pakai kapal ya untuk penangkapan ikannya. Beberapa kapal emang ada yang disewakan, dan itu pun kepada pihak afiliasi. Tapi sisanya itu nggak beroperasi semua. Saat ini ASA punya total 22 kapal, dan kebanyakan itu nggak beroperasi. Jadi buat apa lagi beli 4 kapal yang nggak bakal beroperasi? Sobat Maya udah tahu lah ya apa maksud saya. BTW, kalau misalnya Sobat Maya baca prospektusnya, banyak sekali itu transaksi kepada pihak afiliasi. Yang ownernya itu sebenarnya ya itu-itu juga. Bahkan untuk penggunaan dana IPO-nya, itu keseluruhannya terhadap pihak afiliasi juga. Kantong kiri, kantong kanan. Jadi, jika suatu hari nanti ASA ini tiba-tiba untung besar ataupun rugi besar karena pihak afiliasi, Sobat Maya udah tahu lah ya alasannya kenapa.
Nah, terkait dengan pembelian 4 kapal ini, ada yang menarik nih Sobat Maya. Langsung aja kita ke bagian liabilitas. Dari sisi liabilitas, cuma ada sedikit peningkatan di tahun 2021. Tapi ada hal yang perlu di-highlight nih Sobat Maya. Hingga 30 September 2021, ada liabilitas yang udah jatuh tempo, tapi belum dapat dilunasi. Alasannya adalah karena ASA mau mengantisipasi permintaan ekspor dari luar negeri, sehingga membeli persediaan dalam jumlah yang cukup signifikan. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi karena adanya COVID. Nah, kalau alasannya ini mungkin bisa kita maklumi lah ya. Tapi masalahnya nih, kan udah tahu punya hutang. Ngapain malah uangnya itu dipakai untuk beli kapal? Belinya dari pihak afiliasi pula. Hayo kenapa? Oke, kita lanjut ke bagian laporan ekuitasnya. Dari sisi ekuitas, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar 64,8 miliar. Tapi penambahan modal ini enggak berasal dari kantong para pemegang saham, melainkan berasal dari pinjaman konversi. Detailsnya adalah sebagai berikut. Berasa aneh nggak sih Sobat Maya? Pinjamannya diberikan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh semua pemegang saham, lalu di tahun yang sama langsung dilakukan konversi pinjaman tersebut menjadi saham. Dahsyat sih menurut saya. Dari konversi pinjaman sebesar 64,8 miliar ini aja, jika nantinya ASA IPO di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka dananya akan langsung membengkak menjadi 324 miliar atau langsung auto cuan sebesar 5 kali lipat. Gokil ya. Terkait dengan hal ini, para pemegang saham lama itu kena lock up period ya selama 8 bulan dari ASA listing di bursanya kita. BTW, ASA ini juga sebelum listing itu udah membagikan dividen nih kepada para pemegang sahamnya sejumlah 17,6 miliar. Hal ini agak unik karena biasanya nih ya, kalau misalnya para pemegang sahamnya itu mau menjual kepemilikan sahamnya di bursa, maka biasanya dividen ini akan dibagikan dalam bentuk saham. Jadi harganya bisa dikerek naik dulu baru kemudian didump. Karena di IPO-nya ASA ini sedikit berbeda, apakah para pemegang saham ini akan melepaskan harga dari IPO-nya ASA ini sesuai mekanisme pasar? Lalu pada saat menjelang periode lock-up-nya hampir selesai, baru harganya akan dikerek naik lagi? Hanya Tuhan dan para pemegang sahamnya yang tahu. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sektor usaha dan juga sisi rasio hutang, maka kemungkinan besar ASA ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja ASA yang profit marginnya itu tipis banget, kira-kira valuasinya di harga IPO mahal nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi ASA ini kurang menarik ya. PER-nya di tahun 2021 sebesar 698,36 kali, sedangkan PBV-nya di 2,66 kali, alias mahal banget. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis yaitu ikan, valuasi dari ASA ini juga sangat mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja ASA bagi saya pribadi cenderung kurang memuaskan. Dengan strategi bisnisnya yang baru, margin profitnya itu tipis banget. Salah sedikit aja bisa-bisa jadi rugi. Apalagi di tahun 2022 ini akan dilakukan pembayaran pesangon kepada para mantan karyawannya. Sehingga tentu saja hal ini akan mempengaruhi kinerjanya dari ASA di tahun 2022. Secara valuasi, ASA ini juga tergolong sangat mahal ya bila kita bandingkan dengan peers-nya. Kesimpulan yang kedua, dana IPO-nya akan dipakai untuk modal kerja dan juga akuisisi perusahaan. Tentunya sebenarnya hal ini bagus ya.
Namun yang perlu diperhatikan adalah keseluruhan transaksi tersebut dilakukan kepada pihak afiliasi, yang tentu saja hal ini berarti rawan banget untuk dimanipulasi. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya ASA ini adalah BQ dan juga HD. Secara historikal, performa dari BQ sebenarnya oke ya. Cuma ini memang belum bisa dijadikan patokan karena BQ sendiri baru satu kali mengawal saham IPO. Nah, kalau kita lihat dari sisi HD, agak-agak sedikit ngeri ya. Kalau misalnya mau dibawa ARB, bisa berjilid-jilid juga. Kita bisa lihat contohnya di saham TAZE dan juga OBMD. Kesimpulan yang terakhir, agak berbeda dengan IPO yang lain, kemungkinan besar saya akan skip IPO-nya ASA ini. Kalaupun nantinya ikut, cuma akan ambil porsi sedikit aja. Menurut saya pribadi, bisnisnya ASA ini kurang menarik. Lalu banyak transaksi dengan pihak afiliasi. Secara valuasi juga mahal banget dan agak riskan ya karena lagi ada masalah likuiditas dan juga ada beban pesangon yang harus dibayarkan di tahun 2022. Lalu apakah ada kemungkinan nih untuk naik atau bahkan arah di hari pertamanya listing? Kemungkinan tersebut tentu aja ada. Tapi bagi saya pribadi, daripada mengambil resiko yang nggak pasti dan sayanya sendiri udah kurang seret, lebih baik saya skip. Tapi kembali ya, ini hanya pendapat pribadi saya aja. Jika Sobat Maya punya pendapat lain dan tetap mau membeli IPO-nya ASA ini, ya monggo. Tapi jangan lupa memperhitungkan tentang resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Bisa aja pendapat saya ini nantinya berubah ya jika ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi. Misalnya nih, ada perubahan prospektus atau misalnya dalam jangka waktu menuju masa offeringnya, tiba-tiba ASA mendapatkan project gede dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, apakah nantinya saya jadi pesan atau enggak, itu akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO ASA. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO ASA ini atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oh iya, saya juga baru bikin Instagram nih Sobat Maya untuk official account-nya dari Sudarsan Glory. Nantinya di IG tersebut, saya akan lebih fokus untuk membahas tentang investment dan juga saham. Jadi nantinya akan terpisah dari kehidupan pribadi saya. ID-nya adalah @sudarsanglory. Mohon dibantu supportnya ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.